Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya minta maaf ya, ceritanya seringkali terjeda. Dan hari ini saya akan lanjutkan ceritanya. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mendukung saya, yang selalu mengikuti cerita yang saya bacakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Sekarang hal-hal ini menjadi bahan ejekan Joanna pada dirinya. Yasmin tersenyum sinis, dia tetap diam dan dengan cepat membawakan kopi yang sudah diseduh ke depan Joanna. Baru pada saat itulah Joanna akhirnya tenang. Meskipun tidak terlalu bekerja sama, tapi setelah beberapa kali mencoba berhasil melakukan sebagian besar pengukuran. Kemudian Joanna dengan malas pergi ke kamar mandi untuk mandi. Yasmin memanfaatkan kesempatan itu pergi ke samping dan mengirim pesan kepada Luna. Bagaimana kabarmu di sana? Tebak. Luna menjawab, kalau menyuruhnya menyombongkan diri menemani klien minum, memuji-muji rancangan Yasmin selama 3 hari 3 malam pada klien bukanlah masalah bagi dia. Tapi dia sudah lama tidak menggambar, bahkan dia sudah melupakan semua hal-hal kecil yang dia pelajari di sekolah. Walaupun berhasil membuat sketsa pun hanya tingkat dasar, bukankah ini hanya akan merusak reputasi Sani? Melalui ponsel ini Yasmin bisa membayangkan keruntuhan Luna. Dia berdiri meletakkan penggaris dan mengetuk pintu kamar mandi. Bu Luna memintaku untuk datang membantu. Kalau Anda sudah selesai, silakan ketuk pintuku kapan saja. Aku akan mengukurmu. Pengukuran tidak perlu dilakukan saat ini. Sketsa pertama untuk sore ini yang paling penting. Dia harus kembali secepat mungkin dan menyelesaikan sketsa desain dengan Luna. Joanna yang ada di kamar mandi tidak menjawab. Dia tidak menghentikan Yasmin karena memberikannya wajah. Kalau sampai pakaiannya tidak bisa dirancang, dia yang akan memohon sambil menangis padanya. Yasmin menganggap Joanna menyetujuinya dalam diam. Dia keluar dari ruangan, menarik nafas dalam-dalam lalu pergi. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat Jason untuk mendapatkan sketsa yang dia desain tadi malam. Pertama, tidak ada waktu lagi, dan yang kedua, dia tidak ingin membuat ulang sketsa untuk orang seperti Joanna. Dia tidak akan layak. Dia menundukkan kepalanya dan ragu-ragu, lalu mengirim pesan pada Jason, menanyakan apa ada di kamar. Jason tidak menjawab. Yasmin tidak ingin tinggal di koridor terlalu lama, karena takut tertangkap oleh kamera siaran langsung. Lebih baik kembali ke kamarnya. Dia berpegangan pada lemari di sebelahnya untuk mengganti sepatu. Namun dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu di bawah tangannya. Dia menoleh dan tertegun saat melihat sketsa yang tertinggal di kamar Jason tadi malam ada di lemari. Jelas-jelas tadi malam dia tidak bisa menemukannya. Apa Jason sengaja mengembalikannya? Untuk sesaat Yasmin tidak tahu bagaimana perasaannya. Di dalam hati berpikir Jason telah melakukan hal yang manusiawi. Melihat rancangan desainnya sedikit kotor, dia mengulurkan tangan dan menepuknya. Tapi bekas kotoran di atasnya tidak terhapus. Yasmin tidak repot-repot membersihkannya dengan hati-hati dan berbalik pergi mencari Luna. Luna yang berada di kamar sedang menelpon Kevin. Dia menahan amarah dan berkata pada Kevin yang tetap santai dan ceria, Pak Kevin, hanya melakukan pengukuran saja. Asisten saya sudah pergi selama setengah jam. Kalau dia tidak bekerja sama,
Bagaimana kami bisa bekerja? Kevin juga sakit kepala, mana mungkin dia tidak tahu permainan kecil di antara Luna dan Yasmin. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Aduh, jangan terlalu marah. Masih ada beberapa hari. Hari ini dia tidak bersedia, masih ada besok." Saat memiliki sponsor, banyak artis yang suka sok dan menganggap dirinya berstatus tinggi. Joanna memiliki Jason, jadi mungkin dia akan merasa berada di atas langit. Kalau tidak membuatnya tahu rasa, pasti tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan mudah. Luna membalik pena di tangannya dengan kesal. Aura di dahinya muncul karena amarah. "Pak Kevin, apa yang Anda katakan sangat mengundangku." Memikirkan Yasmin yang begitu dipermalukan oleh seorang pelakor, Luna hampir meledak. Apa perbuatan Jason ini manusiawi? Membiarkan seorang simpanan menginjak-injak istrinya dan begitu arogan. "Kamu tenang dulu." Kevin benar-benar merasa terjepit. Yang satunya istri Jason dan yang lainnya adalah orang yang dilindungi Jason. Dia juga kesulitan kalau sekarang dia menelpon Joanna untuk memberinya pelajaran. Nanti Jason pasti akan datang padanya untuk membuat perhitungan. Luna merendahkan suaranya. "Kamu merasa kami mudah ditindas ya? Saat pembagian kelompok menggunakan trik, menempatkan kami ke dalam tim yang sama, dan sekarang memperlambat prosesnya. Jika tahu sejak awal programmu begitu kotor, aku tidak akan berpartisipasi." Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Kevin merasa sangat tidak adil. Tidak tahu sejak kapan Yasmin sudah memasuki kamarnya dan berdiri di dekat pintu. Dia tampak dingin tapi matanya menunjukkan kehangatan. Luna segera menahan semua amarahnya dan tersenyum ringan. "Kenapa kamu masuk tanpa suara, bahkan tidak memanggilku?" "Kamu tidak perlu marah pada Pak Kevin karena aku. Bagaimanapun dia adalah pihak pertama dalam kontrak. Pekerjaan selalu seperti ini, tidak selalu mulus." Yasmin menghampirinya dan berkata sambil mengangkat sketsa di tangannya. Ketika melihat rancangan desainnya, Luna tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya kembali?" Tapi hatinya tidak begitu bahagia. Jika orang asing yang menindas Yasmin seperti ini, dia tidak akan begitu marah, tapi orang itu adalah simpanan Jason. Mereka berdua sepertinya telah ditipu untuk masuk dalam program ini hanya untuk diinjak-injak oleh simpanan Jason. Jason anggap Yasmin apa? "Jason menaruhnya di kamarku. Jadi tidak masalah jika Joanna tidak mau bekerja sama." Yasmin mengangkat bahunya, terlihat acuh tak acuh. Setidaknya rancangan desain sangat penting bagi Yasmin. Yasmin bahkan tidak menyangka Jason mengembalikannya dan membantunya keluar dari kesulitan hari ini. Dia mengambil rancangan desain dan dengan hati-hati menyeka noda kotor di atasnya. Tapi ternyata tidak dapat dihapus. Dia dengan cepat mengambil kertas dan menyalin gambar sambil menjawab, "Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Kesalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi." Batu besar di hati Luna jatuh. Dia bisa menarik nafas. Ini juga salahku. Kalau beberapa tahun ini aku tidak melupakan yang aku pelajari, tidak akan sampai menyusahkanmu seperti ini." Begitu dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Yasmin berpikir tim produksi datang untuk mendiskusikan proses kreatif dengan Luna.
Dia segera berdiri dan memberi isyarat agar Luna segera bersiap. Luna yang sedang duduk malas di sofa segera duduk tegak, mengambil pena, memutarnya, lalu mengambil kertas sembarangan. Namun sangat kebetulan itu adalah sketsa kotor yang baru saja disingkirkan Yasmin. Bukan masalah ini, sama saja dia mengambil pena dan segera melakukan perbaikan akhir pada sketsa pertama. Yasmin memasukkan berbagai sketsa ke dalam foldernya, mengatur ekspresinya dan membuka pintu. Namun senyuman di wajahnya langsung memudar ketika melihat sepasang mata yang menekan lensa kontak berwarna merah muda di depan pintu. Setelah beberapa menit, "Nona Joanna, Bu Luna masih sibuk. Ada urusan apa?" Joanna tampak seperti orang yang berbeda. Dia berteriak dengan penuh kasih sayang. "Aduh Yasmin, aku datang mencarimu untuk mengukur tubuhku. Kebetulan ingin melihat apa yang sedang dilakukan Kak Luna." Yasmin menyadari juru kamera di belakang Joanna. Dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya dan hanya bisa memberi jalan. "Baik." Joanna berdiri di dekat pintu seperti penggemar dan menyapa Luna dengan melambaikan tangan seperti kucing. "Kak Luna, aku datang mengunjungimu. Gambarmu sepertinya sudah selesai." Matanya tertuju pada rancangan desain Luna. Bekas kotor di atasnya tidak terlalu terlihat, tapi dia bisa melihat dengan jelas itu adalah bekas sepatunya. Ketika keluar dari kamar Jason kemarin, dia sengaja menginjak kertas itu. Jadi orang yang ada di kamar Jason tadi malam adalah Luna. Pantas saja Yasmin yang merupakan asisten kecil berani bersikap arogan. Ternyata karena mengandalkan Jason sebagai pendukung. Tangan Joanna mencengkeram ujung roknya begitu erat hingga kukunya hampir menembus dagingnya. Orang lain bukanlah masalah, tapi Luna terkenal dan diundang secara khusus oleh tim produksi. Dia juga memuji desainnya di depan Jason lebih dari sekali. Apa mungkin Jason memandangnya secara berbeda karena ini? Jika benar, maka kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Joanna teringat saat pesta mode Prospera terakhir kali. Jason juga memberikan perhatian khusus pada Luna. Saat itu dia sudah pura-pura tergilir untuk mencegahnya, tapi hasilnya tetap seperti ini. Dia sangat dirugikan karena begitu memuji Luna. Mata Joanna penuh dengan kebencian. Saat bicara lagi, suaranya agak dingin. "Kamu sangat cepat, padahal baru 1 jam lebih. Orang akan berpikir kamu sudah menggambarnya lebih dulu." Luna memegang pena, mengangkat matanya dan melirik ke arahnya. "Mau bagaimana lagi? Aku sudah terlatih." Jika dia tahu ketika mendapat inspirasi Yasmin bisa menggambar 7-8 sketsa kasar dalam 1 jam, apakah akan marah setengah mati? Pada saat ini kameramen yang ingin mengambil gambar perancang juga datang. Joanna menarik pandangannya, tidak ingin memberi Luna kesempatan untuk pamer di depan kamera. Dia langsung memiringkan tubuh untuk memblokir kamera, menatap Yasmin dengan senyuman yang sama, namun tidak seakrab tadi. "Ayo kita pergi, perancang sedang sibuk, kita juga tidak boleh ketinggalan." Sekarang adalah waktu sendirian bagi Luna bersama tim produksi. Yasmin tidak bisa tinggal sama sekali, hanya bisa menatap dalam-dalam sketsa di tangan Luna. Dengan adanya kameramen, Joanna lebih menjaga sikap. Saat Yasmin mengukur lebar bahunya, Joanna melirik ke arah kameramen lalu duduk di sofa. "Hari ini sampai di sini saja.
Aku merasa sedikit tidak enak badan. Kameramen hanya bisa meletakkan peralatannya, mematikan kamera, lalu berbalik dan keluar. Tidak seperti biasanya, Joanna tidak mempersulit Yasmin, sebaliknya dia sibuk memainkan ponsel dan mengabaikan Yasmin. Yasmin duduk di sudut saat Joanna tidak memperhatikan dia menggambar sketsa di kertas. Saat makan siang, semua orang berkumpul di ruang perjamuan. Yasmin mengikuti Joanna masuk, tapi ketika mencari Luna, dia melihat sosok yang dikenalnya. Jason. Kevin berada di seberangnya, keduanya berada di restoran terpisah, mengobrol tentang pekerjaan. Lihat apa? Suara Luna terdengar di telinga Yasmin dan kemudian baunya dipeluk. Yasmin menoleh ke belakang. Tidak ada. Apa syutingnya berjalan dengan baik? Luna duduk di sampingnya dan berkata dengan nada santai, lumayan. Hari ini Yasmin mengenakan atasan pendek dan celana panjang lebar. Dia sedang mengambil peralatan makan untuk Luna. Ketika mencondongkan tubuh ke depan, sebagian kecil dari pinggang rampingnya terlihat dan lingkar pinggangnya cekung. Meski hanya sedikit yang terlihat, tapi tetap sangat seksi. Saat Jason memandang ke arahnya, dia dengan kebetulan melihat pemandangan yang begitu indah ini. Pandangannya menjadi dalam, tanpa sadar melamun. Kevin berbicara lama sekali tapi tidak mendapat tanggapan darinya. Dia langsung melambaikan tangan di depannya. Kamu ini, lihat apa sampai melamun begitu? Mereka sepertinya baru datang. Apa kamu mau duduk ke sana? Di dalam tim produksi ada rumor yang mengatakan kamu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Joanna. Kalau kamu duduk ke sana, rumor seperti apapun akan dengan sukses terbantahkan. Jason menepis tangan Kevin. Kalau mau menang, harus mengandalkan kemampuan. Percuma saja menang kalau mengandalkan pintu belakang. Sebelumnya aku sedang rapat, tapi sebagai produser program, kamu tidak tahu cara menekan pencarian panas. Ini membuatku mencurigai tingkat profesionalitas kamu. Jason meletakkan sendoknya. Jika program ini tidak menghasilkan uang karena masalah kecil ini, jangan harap kamu bisa mendapatkan investasi dariku lagi. Kevin mendecakkan lidahnya. Kamu menyalahkanku atas skandal yang kamu buat sendiri. Tidak ada skandal, jawab Jason acuh tak acuh. Dia tidak akan memberikan kemudahan apapun pada Luna ataupun bahkan Joanna. Kevin menjilat bibirnya, tersenyum penuh arti. Bagaimana kalau Yasmin ingin melalui pintu belakang? Jason mengangkat kelopak matanya dan menatapnya. Kamu begitu senggang. Ayo pergi. Hei, aku baru makan beberapa suap. Kevin mengejarnya dan bertanya, jadi kamu setuju tidak? Itu adalah masalah di antara kami. Pasangan suami istri, kamu tidak perlu mengurusnya, jawab Jason tidak sabar. Kevin terkekeh. Artinya jika Yasmin ingin membuka pintu belakang melalui dia akan setuju.